Pagi masih diselimuti kabut tipis ketika suara azan subuh menggema dari surau kecil di sudut kampung. Di sebuah rumah bambu yang berdiri sederhana di pinggir desa, seorang pemuda bernama Fahri sudah terbangun sejak lama. Ia duduk bersila di lantai kayu yang mulai usang sambil melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara lirih. Wajahnya terlihat tenang meski hidupnya penuh keterbatasan. Sejak kecil Fahri dikenal sebagai anak yang rajin mengaji di pesantren kecil di daerah Magelang. Namun takdir membuatnya harus berhenti mondok lebih cepat karena keadaan ekonomi keluarganya yang serba kekurangan. Meski begitu, ilmu dan akhlak yang ia pelajari tidak pernah ia tinggalkan. Bagi Fahri, hidup sederhana bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Setelah menunaikan salat subuh, Fahri mengenakan jaket lusuh dan celana kerja yang warnanya sudah memudar. Ia lalu keluar rumah menuju halaman kecil tempat sebuah motor roda 3 terparkir. Kendaraan itu bukan miliknya, melainkan milik desa yang digunakan untuk mengangkut sampah warga setiap hari. Pekerjaan Fahri memang tidak dianggap istimewa oleh sebagian orang. Ia hanyalah petugas kebersihan kampung yang setiap pagi berkeliling mengambil sampah dari rumah ke rumah. Meski demikian, Fahri menjalani pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Baginya, pekerjaan apapun tetap mulia selama dilakukan dengan cara yang halal dan penuh kejujuran. Motor roda 3 itu mulai menyusuri jalan desa yang masih sepi. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit, sementara suara ayam berkokok bersahutan dari kejauhan. Fahri berhenti di rumah pertama, mengangkat karung sampah dengan tenaga yang sudah terbiasa bekerja keras. Tangannya kotor, pakaiannya sering bau, namun ia tidak pernah mengeluh. Beberapa warga menyambutnya dengan senyum ramah, meski tidak sedikit pula yang memandangnya sebelah mata. Bagi mereka, Fahri hanyalah tukang sampah yang hidupnya tidak akan berubah. Tetapi pemuda itu tidak pernah menyimpan dendam. Ia tetap menunduk sopan kepada siapapun yang ia temui. Di sela pekerjaannya, Fahri sering mengingat pesan gurunya di pesantren dahulu. Sang kiai pernah berkata bahwa Allah tidak melihat seseorang dari pakaian atau hartanya, melainkan dari kejujuran dan ketulusan hatinya. Kalimat itu selalu terngiang di dalam pikirannya setiap kali ia merasa lelah. Kadang ia membayangkan kehidupan yang lebih baik di masa depan, namun ia tidak pernah memaksa takdir. Baginya, yang paling penting adalah tetap hidup lurus dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Saat matahari mulai naik perlahan, aktivitas di kampung pun semakin ramai. Anak-anak berjalan menuju sekolah, para pedagang membuka warung kecil di pinggir jalan, sementara Fahri masih melanjutkan tugasnya mengangkut sampah ke tempat pembuangan desa. Keringat mulai membasahi dahinya, tetapi semangatnya tidak pernah surut. Ia bahkan sering membantu warga lanjut usia yang kesulitan membawa barang. Walau hidupnya serba pas-pasan, Fahri memiliki satu hal yang membuat banyak orang diam-diam menghormatinya, yaitu sikapnya yang selalu rendah hati. Tak ada yang tahu bahwa pemuda sederhana itu menyimpan mimpi besar dalam hatinya. Ia ingin suatu hari nanti bisa kembali belajar agama lebih dalam dan membantu banyak orang seperti yang dilakukan gurunya dahulu. Namun untuk sekarang, ia hanya fokus menjalani kehidupan hari demi hari dengan penuh kesabaran. Baginya, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat baik akan membawa keberkahan, meskipun hasilnya tidak selalu terlihat segera. Pagi itu Fahri kembali menyalakan motor roda 3-nya dan melanjutkan perjalanan ke ujung kampung. Ia tidak pernah menyangka bahwa rutinitas sederhana yang ia jalani selama ini akan segera berubah. Takdir yang sama sekali tidak ia bayangkan sedang menunggu di sebuah jalan kecil yang akan ia lewati. Sebuah kejadian tak terduga akan membuka pintu kehidupan baru bagi dirinya, mengubah nasib seorang santri miskin yang selama ini hanya dikenal sebagai tukang pengangkut sampah di kampungnya. Dan dari sinilah kisah yang mengejutkan itu akan dimulai. Pagi itu Fahri melanjutkan perjalanan dengan motor roda 3-nya menuju ujung kampung yang jalannya sedikit menurun dan dipenuhi pepohonan bambu. Matahari mulai menembus sela-sela daun, menciptakan bayangan panjang di sepanjang jalan tanah yang ia lalui. Udara masih terasa segar, tetapi aktivitas desa sudah mulai ramai. Fahri berhenti di beberapa rumah warga untuk mengambil karung sampah yang sudah ditaruh di depan pagar. Ia bekerja seperti biasa, mengangkat, memindahkan, lalu menatanya di bak motor. Semua dilakukan dengan cekatan karena pekerjaan itu sudah menjadi rutinitasnya setiap hari. Setelah melewati beberapa rumah terakhir di kampung itu, Fahri melambatkan laju motornya. Jalan yang ia lalui semakin sepi karena berada di pinggir desa yang jarang dilewati orang.
Di kiri jalan terdapat selokan kecil yang mengalirkan air dari perbukitan, sementara di sisi kanan berdiri pohon-pohon besar yang menaungi jalan sempit tersebut. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang berbeda di dekat rumput yang tumbuh di pinggir selokan. Sebuah benda berwarna coklat tampak tergeletak di tanah, seperti sesuatu yang baru saja jatuh. Awalnya Fahri mengira itu hanyalah sampah biasa. Namun karena penasaran, ia menghentikan motornya dan turun untuk memeriksanya. Ketika ia mendekat, ternyata benda itu adalah sebuah dompet wanita yang terlihat cukup mahal. Fahri mengangkatnya perlahan sambil mengamati sekeliling. Tidak ada seorang pun di sana. Jalan itu benar-benar kosong. Ia lalu membuka dompet tersebut dengan hati-hati, sekadar ingin memastikan apakah ada identitas pemiliknya di dalam. Saat dompet itu terbuka, Fahri langsung terdiam. Di dalamnya tersusun rapi lembaran uang yang jumlahnya tidak sedikit. Matanya membelalak karena belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam satu tempat. Selain uang tunai yang tampak tebal, ada juga beberapa kartu ATM, kartu identitas, dan kertas kecil berisi catatan. Tangannya sedikit gemetar, di kepalanya muncul berbagai pertanyaan. Siapa pemilik dompet ini? Bagaimana bisa dompet itu jatuh di tempat sepi seperti ini? Fahri menutup kembali dompet tersebut dengan cepat. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Uang sebanyak itu bagi sebagian orang mungkin hal biasa, tetapi bagi dirinya yang hidup dengan penghasilan pas-pasan, jumlah itu terasa sangat besar. Dalam bayangannya, uang tersebut bisa memperbaiki rumahnya yang hampir roboh atau bahkan membantunya kembali belajar di pesantren. Namun pikiran itu hanya melintas sebentar sebelum ia menggelengkan kepala pelan. Ia teringat pesan gurunya dulu yang selalu menekankan pentingnya menjaga amanah. Fahri tahu bahwa dompet itu pasti milik seseorang yang sedang panik mencarinya. Kehilangan uang sebanyak itu tentu bukan hal kecil. Pemuda itu memandang jalan yang sunyi sekali lagi, berharap ada seseorang yang datang dan mengaku sebagai pemiliknya. Tetapi hingga beberapa menit berlalu, tidak ada satupun orang yang lewat di sana. Akhirnya Fahri memutuskan menyimpan dompet tersebut di dalam tas kecil yang selalu ia bawa di motor. Ia berniat mencari tahu siapa pemiliknya setelah pekerjaannya selesai. Meski wajahnya kembali tenang, pikirannya mulai dipenuhi rasa penasaran. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa benda yang baru saja ia temukan itu bukan sekadar dompet biasa. Penemuan tersebut akan menyeretnya ke dalam sebuah peristiwa besar yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Malam mulai turun perlahan di desa kecil itu. Suara jangkrik terdengar bersahutan dari balik semak-semak, sementara lampu-lampu rumah warga menyala redup di sepanjang jalan kampung. Di dalam rumah bambu miliknya yang sederhana, Fahri duduk sendirian di tepi ranjang kayu yang sudah mulai rapuh. Di tangannya masih tergenggam dompet wanita yang ia temukan pagi tadi. Sejak pulang bekerja, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Benda kecil itu seolah membawa beban besar yang terus berputar di kepalanya. Fahri membuka dompet tersebut sekali lagi. Lembaran uang yang tersusun rapi di dalamnya terlihat begitu banyak hingga membuatnya menarik napas panjang. Ia menghitungnya secara perlahan untuk memastikan jumlahnya. Ternyata uang itu mencapai puluhan juta rupiah. Angka yang bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu mengejutkan, tetapi bagi Fahri terasa sangat besar. Dengan jumlah sebesar itu, ia bisa memperbaiki rumahnya yang hampir roboh, membeli pakaian baru, bahkan membantu kebutuhan hidupnya selama bertahun-tahun. Namun setiap kali pikiran itu muncul, hati kecilnya langsung menolak. Fahri menutup dompet tersebut dan memandang ke arah dinding rumahnya yang terbuat dari anyaman bambu. Ia teringat masa-masa ketika masih belajar di pesantren. Gurunya pernah berkata bahwa kejujuran adalah harta paling berharga yang tidak boleh dijual dengan apapun. Pesan itu begitu kuat tertanam dalam ingatannya. Karena itulah Fahri merasa seolah sedang diuji oleh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tak lama kemudian, dua orang temannya datang ke rumahnya setelah mendengar bahwa Fahri menemukan sesuatu di jalan. Kabar itu memang cepat menyebar di kampung kecil tersebut. Mereka duduk di lantai sambil berbincang santai. Saat Fahri memperlihatkan isi dompet itu, kedua temannya langsung terbelalak. Salah satu dari mereka bahkan berkata dengan nada setengah bercanda bahwa Fahri sedang mendapatkan rezeki besar yang datang tanpa diduga. "Kalau aku jadi kamu, sebagian uangnya pasti sudah aku pakai," kata temannya sambil tertawa kecil. Ucapan itu membuat Fahri hanya tersenyum tipis. Ia tidak marah, tetapi kata-kata itu membuat hatinya semakin gelisah.
Ia tahu banyak orang mungkin akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Namun bagi Fahri, mengambil sesuatu yang bukan haknya sama saja mengkhianati ajaran yang selama ini ia pegang teguh. Setelah kedua temannya pulang, rumah kecil itu kembali sunyi. Fahri menaruh dompet tersebut di atas meja kayu sederhana di samping tempat tidurnya. Ia kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan salat malam dengan khusyuk. Dalam sujudnya yang panjang, ia berdoa agar diberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Hatinya hanya menginginkan satu hal, yaitu menemukan pemilik dompet itu dan mengembalikannya dengan cara yang benar. Selesai berdoa, Fahri memandang dompet itu sekali lagi. Meski keputusannya sudah bulat untuk tidak mengambil uang tersebut, ia masih belum tahu bagaimana menemukan pemiliknya. Kampung itu cukup luas, dan tidak semua orang saling mengenal. Ia hanya berharap ada seseorang yang datang mencarinya atau setidaknya ada kabar tentang kehilangan tersebut. Tanpa ia sadari, keputusan yang ia ambil malam itu akan menjadi langkah penting yang mengubah arah hidupnya. Dompet yang tergeletak di atas meja itu bukan sekadar barang hilang yang menunggu dikembalikan. Di baliknya tersimpan sebuah kisah besar yang akan menyeret Fahri ke dalam peristiwa yang jauh lebih mengejutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Dan esok hari, kabar yang beredar di seluruh kampung akan membuat namanya mulai disebut-sebut oleh banyak orang. Keesokan paginya, matahari baru saja muncul dari balik perbukitan ketika suasana desa sudah terasa berbeda dari biasanya. Beberapa warga terlihat berkumpul di warung kopi dekat pertigaan jalan sambil berbincang dengan wajah penuh penasaran. Obrolan mereka terdengar lebih ramai. Dari hari-hari sebelumnya, seolah ada kabar besar yang sedang menyebar dari rumah ke rumah. Fahri yang sedang menjalankan pekerjaannya seperti biasa sempat memperhatikan kerumunan itu, tetapi ia belum mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika ia berhenti di depan warung untuk mengambil karung sampah milik pemilik warung, seorang pria tua memanggilnya. "Fahri, kamu sudah dengar kabar belum?" Tanyanya dengan nada serius. Fahri menggeleng pelan karena memang sejak pagi ia belum sempat mendengar berita apapun. Pria itu lalu menjelaskan bahwa ada seorang wanita kaya di desa sebelah yang kehilangan dompet berisi uang puluhan juta rupiah. Kabar tersebut dengan cepat menjadi bahan pembicaraan di seluruh kampung karena jumlah uang yang hilang tidak sedikit. Namun bukan hanya itu yang membuat semua orang heboh. Pria tua itu melanjutkan ceritanya dengan suara yang lebih pelan, seolah sedang membocorkan rahasia besar. Ternyata wanita tersebut mengumumkan sebuah sayembara yang sangat tidak biasa. Ia menyatakan bahwa siapapun yang menemukan dan mengembalikan dompetnya dengan jujur akan mendapatkan hadiah yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang desa. Mendengar penjelasan itu, Fahri mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Hadiah apa?" tanya Fahri dengan rasa penasaran. Pria itu tersenyum tipis sebelum menjawab, katanya orang yang menemukan dompet itu akan dijadikan suaminya. Ucapan tersebut membuat beberapa orang di warung langsung tertawa terkejut. Ada yang menganggapnya sebagai candaan, tetapi ada pula yang benar-benar percaya. Kabar itu terus menyebar hingga ke seluruh sudut desa. Banyak pria mulai membicarakannya dengan nada bercanda, sementara sebagian lainnya malah berharap bisa menjadi orang yang beruntung menemukan dompet tersebut. Fahri berdiri terpaku beberapa saat setelah mendengar cerita itu. Pikirannya langsung kembali pada dompet yang tersimpan rapi di rumahnya. Ia tidak menyangka bahwa barang yang ia temukan kemarin ternyata milik seorang wanita kaya yang sedang menjadi perbincangan semua orang. Lebih mengejutkan lagi, sayembara yang diumumkan wanita itu terdengar begitu aneh sekaligus luar biasa. Fahri tidak pernah membayangkan dirinya akan terlibat dalam situasi seperti ini. Sepanjang sisa pekerjaannya hari itu, pikirannya terus dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia tidak tahu harus merasa bagaimana. Di satu sisi, ia hanya ingin mengembalikan dompet tersebut tanpa berharap imbalan apapun. Namun di sisi lain, pengumuman sayembara itu membuat keadaan menjadi jauh lebih rumit. Ia hanyalah seorang santri miskin yang bekerja sebagai tukang sampah. Rasanya mustahil jika nasibnya tiba-tiba berubah hanya karena sebuah dompet yang ia temukan di pinggir jalan. Sore hari ketika Fahri kembali ke rumah, ia duduk diam menatap dompet tersebut yang masih tersimpan di atas meja. Kabar tentang sayembara itu kini sudah menyebar kemana-mana. Ia tahu bahwa cepat atau lambat pemiliknya pasti akan mencari keberadaan dompet itu. Namun Fahri sama sekali tidak memikirkan hadiah atau janji yang diumumkan wanita tersebut. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal sederhana, bagaimana cara mengembalikan dompet itu dengan cara yang benar tanpa membuat dirinya menjadi pusat perhatian.
Tanpa ia sadari, keputusan yang akan ia ambil dalam waktu dekat akan menjadi titik awal dari pertemuan yang mengubah jalan hidupnya. Wanita pemilik dompet itu bukanlah orang biasa. Ia adalah sosok yang dikenal di berbagai daerah karena kekayaan dan kehidupannya yang penuh misteri. Dan ketika takdir akhirnya mempertemukan mereka, seluruh desa akan menyaksikan sebuah kisah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kabar tentang sayembara yang diumumkan oleh seorang janda kaya bernama Bularasati semakin cepat menyebar dari satu desa ke desa lainnya. Hampir setiap warung kopi dan sudut jalan dipenuhi obrolan tentang wanita tersebut. Bagi sebagian orang, pengumuman itu terdengar seperti cerita yang sulit dipercaya. Namun bagi warga yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya, kabar itu benar adanya. Banyak yang tahu bahwa Bularasati bukan hanya seorang wanita kaya, tetapi juga sosok yang memiliki kehidupan penuh cerita sejak kepergian suaminya beberapa tahun lalu. Rumah Bularasati berdiri megah di pinggir desa yang tidak terlalu jauh dari tempat Fahri tinggal. Bangunannya besar dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman bunga dan pohon buah. Dari luar saja sudah terlihat jelas bahwa pemilik rumah itu memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan kebanyakan warga desa. Namun di balik kemewahan itu, banyak orang mengatakan bahwa Bularasati sebenarnya hidup cukup sepi. Sejak suaminya meninggal dunia, ia lebih sering menghabiskan waktunya di rumah daripada menghadiri berbagai acara sosial. Dahulu suami Bularasati dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki banyak usaha di beberapa kota. Setelah suaminya meninggal, semua kekayaan dan usaha itu diwariskan kepadanya. Sejak saat itulah Bularasati menjadi salah satu wanita paling terpandang di daerah tersebut. Meski memiliki harta yang melimpah, ia tidak pernah menunjukkan sikap sombong kepada warga. Bahkan beberapa orang di desa sering menceritakan bahwa Bularasati sering membantu orang-orang yang mengalami kesulitan tanpa banyak diketahui orang lain. Namun kehidupan yang tampak sempurna dari luar ternyata tidak sepenuhnya membuat hatinya bahagia. Sejak kehilangan suaminya, hari-harinya terasa jauh lebih sunyi. Rumah besar yang dulu selalu ramai kini lebih sering dipenuhi kesunyian. Banyak orang mencoba mendekatinya dengan berbagai alasan, mulai dari urusan bisnis hingga sekadar ingin menjalin hubungan. Tetapi Bularasati bisa merasakan bahwa sebagian besar dari mereka lebih tertarik pada kekayaan yang ia miliki daripada dirinya sebagai seorang manusia. Karena itulah ia sering berkata kepada orang-orang terdekatnya bahwa ia hanya ingin bertemu dengan seseorang yang memiliki hati jujur. Seseorang yang tidak melihat dirinya dari harta atau kedudukan. Namun menemukan orang seperti itu bukanlah hal yang mudah. Justru semakin banyak orang yang datang mendekat, semakin sulit baginya membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya memiliki kepentingan. Ketika dompetnya hilang beberapa hari lalu, Bularasati sempat merasa kesal karena di dalamnya terdapat uang dalam jumlah besar serta beberapa dokumen penting. Namun setelah memikirkannya dengan tenang, ia justru melihat kejadian itu sebagai kesempatan untuk mengetahui siapa yang benar-benar memiliki kejujuran. Maka dari situlah ia mengumumkan sayembara yang langsung mengejutkan banyak orang. Ia tidak hanya ingin menemukan dompetnya kembali, tetapi juga ingin melihat apakah masih ada orang yang mau bersikap jujur tanpa tergoda oleh uang. Di sisi lain desa, Fahri yang sedang duduk di rumahnya masih memandangi dompet yang ia temukan di jalan. Ia sama sekali tidak mengetahui secara jelas siapa sebenarnya pemilik dompet tersebut. Ia hanya tahu dari cerita warga bahwa seorang janda kaya sedang kehilangan dompet dan mengadakan sayembara yang menghebohkan. Fahri tidak terlalu memikirkan janji yang diumumkan itu. Dalam hatinya, ia hanya ingin menemukan pemilik dompet tersebut dan mengembalikannya dengan cara yang benar. Tanpa disadari oleh Fahri, wanita yang sedang menjadi bahan pembicaraan seluruh desa itu sebenarnya sedang menunggu seseorang yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang pemuda sederhana yang setiap hari bekerja mengangkut sampah keliling kampung. Takdir mereka yang berasal dari dua kehidupan yang sangat berbeda perlahan mulai bergerak menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah jalan hidup keduanya. Malam mulai turun perlahan di desa kecil itu. Angin yang berhembus membawa udara dingin dari perbukitan di sekitar Magelang. Di dalam rumah bambunya yang sederhana, Fahri masih duduk termenung di dekat meja kayu tua. Dompet yang ia temukan beberapa hari lalu masih berada di hadapannya. Benda kecil itu seolah membawa beban pikiran yang terus membuatnya gelisah. Ia sudah mendengar dengan jelas kabar tentang sayembara yang diumumkan oleh pemilik dompet tersebut, seorang janda kaya bernama Bularasati. Namun semakin ia memikirkan kabar itu, semakin ia merasa bingung harus melakukan apa. Sejak sore tadi,
Beberapa tetangga yang mendengar cerita tentang sayembara itu sempat datang ke rumah Fahri. Mereka berbincang sambil membayangkan kemungkinan yang bisa terjadi jika ada orang desa yang benar-benar menemukan dompet tersebut. Sebagian dari mereka bahkan berkata bahwa orang yang menemukan dompet itu pasti sangat beruntung. Bukan hanya mendapatkan hadiah, "Sudah aku pakai," kata temannya sambil tertawa kecil. Ucapan itu membuat Fahri hanya tersenyum tipis. Ia tidak marah, tetapi kata-kata itu membuat hatinya semakin gelisah. Ia tahu banyak orang mungkin akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Namun bagi Fahri, mengambil sesuatu yang bukan haknya sama saja mengkhianati ajaran yang selama ini ia pegang teguh. Setelah kedua temannya pulang, rumah kecil itu kembali sunyi. Fahri menaruh dompet tersebut di atas meja kayu sederhana di samping tempat tidurnya. Ia kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan salat malam dengan khusyuk. Dalam sujudnya yang panjang, ia berdoa agar diberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Hatinya hanya menginginkan satu hal, yaitu menemukan pemilik dompet itu dan mengembalikannya dengan cara yang benar. Selesai berdoa, Fahri memandang dompet itu sekali lagi. Meski keputusannya sudah bulat untuk tidak mengambil uang tersebut, ia masih belum tahu bagaimana menemukan pemiliknya. Kampung itu cukup luas, dan tidak semua orang saling mengenal. Ia hanya berharap ada seseorang yang datang mencarinya atau setidaknya ada kabar tentang kehilangan tersebut. Tanpa ia sadari, keputusan yang ia ambil malam itu akan menjadi langkah penting yang mengubah arah hidupnya. Dompet yang tergeletak di atas meja itu bukan sekadar barang hilang yang menunggu dikembalikan. Di baliknya tersimpan sebuah kisah besar yang akan menyeret Fahri ke dalam peristiwa yang jauh lebih mengejutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Dan esok hari, kabar yang beredar di seluruh kampung akan membuat namanya mulai disebut-sebut oleh banyak orang. Keesokan paginya, matahari baru saja muncul dari balik perbukitan ketika suasana desa sudah terasa berbeda dari biasanya. Beberapa warga terlihat berkumpul di warung kopi dekat pertigaan jalan sambil berbincang dengan wajah penuh penasaran. Obrolan mereka terdengar lebih ramai. Dari hari-hari sebelumnya, seolah ada kabar besar yang sedang menyebar dari rumah ke rumah. Fahri yang sedang menjalankan pekerjaannya seperti biasa sempat memperhatikan kerumunan itu, tetapi ia belum mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika ia berhenti di depan warung untuk mengambil karung sampah milik pemilik warung, seorang pria tua memanggilnya. "Fahri, kamu sudah dengar kabar belum?" tanyanya dengan nada serius. Fahri menggeleng pelan karena memang sejak pagi ia belum sempat mendengar berita apapun. Pria itu lalu menjelaskan bahwa ada seorang wanita kaya di desa sebelah yang kehilangan dompet berisi uang puluhan juta rupiah. Kabar tersebut dengan cepat menjadi bahan pembicaraan di seluruh kampung karena jumlah uang yang hilang tidak sedikit. Namun bukan hanya itu yang membuat semua orang heboh. Pria tua itu melanjutkan ceritanya dengan suara yang lebih pelan, seolah sedang membocorkan rahasia besar. Ternyata wanita tersebut mengumumkan sebuah sayembara yang sangat tidak biasa. Ia menyatakan bahwa siapapun yang menemukan dan mengembalikan dompetnya dengan jujur akan mendapatkan hadiah yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang desa. Mendengar penjelasan itu, Fahri mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Hadiah apa?" tanya Fahri dengan rasa penasaran. Pria itu tersenyum tipis sebelum menjawab, katanya orang yang menemukan dompet itu akan dijadikan suaminya. Ucapan tersebut membuat beberapa orang di warung langsung tertawa terkejut. Ada yang menganggapnya sebagai candaan, tetapi ada pula yang benar-benar percaya. Kabar itu terus menyebar hingga ke seluruh sudut desa. Banyak pria mulai membicarakannya dengan nada bercanda, sementara sebagian lainnya malah berharap bisa menjadi orang yang beruntung menemukan dompet tersebut. Fahri berdiri terpaku beberapa saat setelah mendengar cerita itu. Pikirannya langsung kembali pada dompet yang tersimpan rapi di rumahnya. Ia tidak menyangka bahwa barang yang ia temukan kemarin ternyata milik seorang wanita kaya yang sedang menjadi perbincangan semua orang. Lebih mengejutkan lagi, sayembara yang diumumkan wanita itu terdengar begitu aneh sekaligus luar biasa. Fahri tidak pernah membayangkan dirinya akan terlibat dalam situasi seperti ini. Sepanjang sisa pekerjaannya hari itu, pikirannya terus dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia tidak tahu harus merasa bagaimana. Di satu sisi, ia hanya ingin mengembalikan dompet tersebut tanpa berharap imbalan apapun. Namun di sisi lain, pengumuman sayembara itu membuat keadaan menjadi jauh lebih rumit. Ia hanyalah seorang santri miskin yang bekerja sebagai tukang sampah.
Rasanya mustahil jika nasibnya tiba-tiba berubah hanya karena sebuah dompet yang ia temukan di pinggir jalan. Sore hari ketika Fahri kembali ke rumah, ia duduk diam menatap dompet tersebut yang masih tersimpan di atas meja. Kabar tentang sayembara itu kini sudah menyebar kemana-mana. Ia tahu bahwa cepat atau lambat pemiliknya pasti akan mencari keberadaan dompet itu. Namun Fahri sama sekali tidak memikirkan hadiah atau janji yang diumumkan wanita tersebut. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal sederhana, bagaimana cara mengembalikan dompet itu dengan cara yang benar tanpa membuat dirinya menjadi pusat perhatian. Tanpa ia sadari, keputusan yang akan ia ambil dalam waktu dekat akan menjadi titik awal dari pertemuan yang mengubah jalan hidupnya. Wanita pemilik dompet itu bukanlah orang biasa. Ia adalah sosok yang dikenal di berbagai daerah karena kekayaan dan kehidupannya yang penuh misteri. Dan ketika takdir akhirnya mempertemukan mereka, seluruh desa akan menyaksikan sebuah kisah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kabar tentang sayembara yang diumumkan oleh seorang janda kaya bernama Bu Larasati semakin cepat menyebar dari satu desa ke desa lainnya. Hampir setiap warung kopi dan sudut jalan dipenuhi obrolan tentang wanita tersebut. Bagi sebagian orang, pengumuman itu terdengar seperti cerita yang sulit dipercaya. Namun bagi warga yang tinggal di sekitar tempat tinggalnya, kabar itu benar adanya. Banyak yang tahu bahwa Bu Larasati bukan hanya seorang wanita kaya, tetapi juga sosok yang memiliki kehidupan penuh cerita sejak kepergian suaminya beberapa tahun lalu. Rumah Bu Larasati berdiri megah di pinggir desa yang tidak terlalu jauh dari tempat Fahri tinggal. Bangunannya besar dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman bunga dan pohon buah. Dari luar saja sudah terlihat jelas bahwa pemilik rumah itu memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan kebanyakan warga desa. Namun di balik kemewahan itu, banyak orang mengatakan bahwa Bu Larasati sebenarnya hidup cukup sepi. Sejak suaminya meninggal dunia, ia lebih sering menghabiskan waktunya di rumah daripada menghadiri berbagai acara sosial. Dahulu suami Bu Larasati dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki banyak usaha di beberapa kota. Setelah suaminya meninggal, semua kekayaan dan usaha itu diwariskan kepadanya. Sejak saat itulah Bu Larasati menjadi salah satu wanita paling terpandang di daerah tersebut. Meski memiliki harta yang melimpah, ia tidak pernah menunjukkan sikap sombong kepada warga. Bahkan beberapa orang di desa sering menceritakan bahwa Bu Larasati sering membantu orang-orang yang mengalami kesulitan tanpa banyak diketahui orang lain. Namun kehidupan yang tampak sempurna dari luar ternyata tidak sepenuhnya membuat hatinya bahagia. Sejak kehilangan suaminya, hari-harinya terasa jauh lebih sunyi. Rumah besar yang dulu selalu ramai kini lebih sering dipenuhi kesunyian. Banyak orang mencoba mendekatinya dengan berbagai alasan, mulai dari urusan bisnis hingga sekadar ingin menjalin hubungan. Tetapi Bu Larasati bisa merasakan bahwa sebagian besar dari mereka lebih tertarik pada kekayaan yang ia miliki daripada dirinya sebagai seorang manusia. Karena itulah ia sering berkata kepada orang-orang terdekatnya bahwa ia hanya ingin bertemu dengan seseorang yang memiliki hati jujur. Seseorang yang tidak melihat dirinya dari harta atau kedudukan. Namun menemukan orang seperti itu bukanlah hal yang mudah. Justru semakin banyak orang yang datang mendekat, semakin sulit baginya membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya memiliki kepentingan. Ketika dompetnya hilang beberapa hari lalu, Bu Larasati sempat merasa kesal karena di dalamnya terdapat uang dalam jumlah besar serta beberapa dokumen penting. Namun setelah memikirkannya dengan tenang, ia justru melihat kejadian itu sebagai kesempatan untuk mengetahui siapa yang benar-benar memiliki kejujuran. Maka dari situlah ia mengumumkan sayembara yang langsung mengejutkan banyak orang. Ia tidak hanya ingin menemukan dompetnya kembali, tetapi juga ingin melihat apakah masih ada orang yang mau bersikap jujur tanpa tergoda oleh uang. Di sisi lain desa, Fahri yang sedang duduk di rumahnya masih memandangi dompet yang ia temukan di jalan. Ia sama sekali tidak mengetahui secara jelas siapa sebenarnya pemilik dompet tersebut. Ia hanya tahu dari cerita warga bahwa seorang janda kaya sedang kehilangan dompet dan mengadakan sayembara yang menghebohkan. Fahri tidak terlalu memikirkan janji yang diumumkan itu. Dalam hatinya, ia hanya ingin menemukan pemilik dompet tersebut dan mengembalikannya dengan cara yang benar. Tanpa disadari oleh Fahri, wanita yang sedang menjadi bahan pembicaraan seluruh desa itu sebenarnya sedang menunggu seseorang yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang pemuda sederhana yang setiap hari bekerja mengangkut sampah keliling kampung. Takdir mereka yang berasal dari dua kehidupan yang sangat berbeda perlahan mulai bergerak menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah jalan hidup keduanya.
Malam mulai turun perlahan di desa kecil itu. Angin yang berhembus membawa udara dingin dari perbukitan di sekitar Magelang. Di dalam rumah bambunya yang sederhana, Fahri masih duduk termenung di dekat meja kayu tua. Dompet yang ia temukan beberapa hari lalu masih berada di hadapannya. Benda kecil itu seolah membawa beban pikiran yang terus membuatnya gelisah. Ia sudah mendengar dengan jelas kabar tentang sayembara yang diumumkan oleh pemilik dompet tersebut, seorang janda kaya bernama Bularasati. Namun semakin ia memikirkan kabar itu, semakin ia merasa bingung harus melakukan apa. Sejak sore tadi, beberapa tetangga yang mendengar cerita tentang sayembara itu sempat datang ke rumah Fahri. Mereka berbincang sambil membayangkan kemungkinan yang bisa terjadi jika ada orang desa yang benar-benar menemukan dompet tersebut. Sebagian dari mereka bahkan berkata bahwa orang yang menemukan dompet itu pasti sangat beruntung. Bukan hanya mendapatkan hadiah,